Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita tentang agama Katolik, yaitu bab 2 tentang Yesus Kristus, bagian pertama, Perjanjian Lama. Kita lihat nomor A, yaitu Nabi Elia mengajak umat kembali percaya kepada Allah. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, duduk yang baik, kita berdoa, dan berdoa saya pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu. Ketika umat-Mu berpaling darimu dan menyembah berhala, Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 6, kita hari ini seperti tadi Bu Guru sudah katakan, kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang Nabi Elia mengajak umat kembali percaya kepada Allah. Kita tahu bahwa Nabi adalah mereka yang diutus oleh Allah untuk menyambung lidah Allah. Perintah Tuhan kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia mempertobatkan bangsa Israel. Jadi seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Ahab itu adalah Nabi Elia. Nah, umat Israel berada di bawah kekuasaan Raja Ahab. Raja Ahab memiliki istri yang bernama Isabel, seorang penyembah Baal. Nah, istana raja, Isabel meminta dibuatkan kuil Baal. Nah, maka Raja Ahab dan semua pengikut-pengikutnya menyembah berhala, yaitu menyembah Baal. Nah, Nabi Elia ini diutus Allah untuk mengingatkan orang-orang Israel pada waktu itu supaya tidak menyembah berhala atau tidak menyembah Baal, melainkan hanya menyembah Allah yang telah membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Anak-anakku sekalian, atas perintah Tuhan, karena dikejar Raja Ahab, Nabi Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit, dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberikan makanan kepadanya. Nah, ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta pergi dari situ dan tinggal di Sarfat. Tuhan telah memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk membantu memberi makan kepada Elia. Nah, Elia melakukan semua itu semata-mata karena perintah Tuhan untuk memperingatkan umatnya Israel agar setia pada perjanjian dengan Tuhan. Nah, anak-anak, di situ kamu sudah mendapat tugas, dan tugasnya yaitu kamu lihat di halaman 24 dengan 25. Setelah kalian membacakan untuk mengenal Nabi Elia, kita harus membaca kisahnya, dan kisahnya itu guru sudah berikan
di halaman 24 dan 25, kalian setelah membaca, tugas-tugasmu itu adalah menjawab pertanyaan yang telah guru buat di bawahnya, yaitu tentang berkisah tentang Nabi Elia. Jadi Anda disuruh menjawab pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan yang ada di situ. Guru harap kalian bisa mengerti, membaca dan mengerti ceritanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bahwa kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekian untuk kamu kerjakan, dan guru harap kalian mengerjakan ini dan mengembalikan soal-soal ini dengan jawaban kembali kepada Bu Guru hari Sabtu yang akan datang. Sekian, selamat bekerja.